berharap ada kisah percintaan yang kayak di sinetron gitu. Tapi pas aku kuliah ternyata nggak kayak begitu. Aku tuh ketemu sama pacarku tuh waktu itu dari Tantan. Dari mana? Tantan. Oh. Hai guys, balik lagi sama aku Zura Dan aku Alicia di Spill the Tea with Zura. Jadi hari ini kita mau bahas konten soal kehidupan di kampus Zura. Ya sekarang Zura mau di interview, merasa kayak mau kerja. Jadi aku bakal nanya-nanya Zura beberapa pertanyaan. Yeah. Nah sisanya ya udah kita lanjut ngomong aja lah. Iya, sharing-sharing aja, gitu, sharing nyaut-nyautan. Apa tuh pertanyaan pertama? Ayo lanjut pertanyaan pertama. Ini ngebahasnya pertanyaan umum dulu. Nah Zura nih kuliah apa dan di mana? Aku tuh ngambil fakultas manajemen. Kalau untuk apa namanya kak? Bukan penjurusan apa namanya? Ya semacam penjurusan itu. Konsentrasi. Ya manajemen sumber daya manusia gitu. Sensor kan katanya. Nanti disensor. Nah sekarang Zura udah semester berapa? Aku sekarang semester 7. Mau skripsi. Kok semester 7 udah skripsi Zur? Iya, soalnya kemarin ngejar banget tuh mumpung lagi online kan. Oh, jadi langsung kamu maunya lulus ngambil. cepet nih? Iya, gitu. Pengen lulus cepet biar bisa fokus kerja juga kan kak. Kalau kayak gini terus ke distract kan kuliah sama kerja. Tapi kan kuliah kamu kalau nggak salah masih online ya? Masih online, tapi ada yang offline. Oh, jadi Beberapa. itu mengganggu kerjaan banget ya? Iya. Oke. Gitu. Kita lanjut lagi nih, pertanyaan ketiga. Jadi itu Zura pasti sebelum masuk kuliah bakal ada ekspektasi dong. Nah, ekspektasi Zura nih terhadap perkuliahan tuh apa? Dan faktanya tuh gimana? Pasti kan kayak SMA, wah seru banget dong kuliah, bebas nih gua segala macam. Nah, Ini. faktanya tuh gimana? Jadi deh, kakak dulu suka nonton itu nggak sih kayak FTV? FTV sih enggak, tapi nontonnya kan kayak High School Musical. Iya, yang kayak gitu-gitu. Glee, Dulu iya. ya pas waktu SMA gitu. Nah, kalau aku tuh suka nonton kayak ya sinetron begitu kan. Terus biasanya suka ada yang kayak adegan anak sekolah, anak kuliah. Iya, benar. Anak kuliah tuh yang kayak pakaiannya itu bebas pakai apa aja. Terus ada yang pakai heels. Pakai Yang kayak heels, begitu-begitu pakai rok pendek. ya make upnya pada tebel, terus rambutnya curly dan lain macam-macam. sebagainya gitu kan. Nah, ini aku tuh berekspektasi kayak anjir gue pengen banget kuliah nih, kayaknya kalau gue kuliah enak deh, kayak bakal ketemu sama teman-teman yang hype abis Ya, gitu kan. bener. Terus kayak berharap ada kisah percintaan yang kayak di sinetron gitu. Tapi pas aku kuliah ternyata nggak kayak begitu. Oke, nanti kalau percintaan kita bahas nanti. Iya. Tapi kita nih sama nih umurnya. Males banget. Iya. Kita kan sama nih umurnya. Jadi pas berarti sama nih fasenya SMA ke kuliah. Iya. Nah, kita kuliah baru juga 2 semester udah online Iya. lagi. Ada yang loncat. Ada tupai. Ada tupai. Stop. Ayo kita Lanjut. lanjut lagi. Kita pokoknya kuliah, tahu-tahu udah mau lulus aja. Iya. Baru masuk 1 tahun, Iya, udah kebiasaan. online, udah mau lulus balik-balik. Sebenarnya sedih sih. Jadi kayak kemarin tuh aku udah offline kan Zur. Iya. Jadi pas udah masuk kampus lagi, lah perasaan kita masuk tuh jadi maba. Lah Iya. sekarang masuk udah jadi angkatan paling tua. Iya, udah gak Sedih kerasa, banget. bentar lagi kayak Waktu udah. tuh cepet banget sih, parah. Ayo Iya. kita lanjut lagi. Nah, selama Zura kuliah, meskipun kita online dan pandemi kayak gini, Iya. ada nggak sih kayak hal-hal yang Zura kenang ketika kuliah? Hal-hal apa nih yang baik, yang buruk? Maksudnya hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, apa aja? Boleh semua. Sebenarnya nggak tahu ya, yang seru-serunya nggak tahu nih. Aku kayak tidak merasakan seru-serunya, atau mungkin ada beberapa part emang seru, cuman mungkin karena terlalu banyak yang tidak serunya jadi ketutup semua gitu. Masalah jadi kayak ini kelas aku adalah kelas paling toksik aku rasa. Aduh. Dikit-dikit harus ada klarifikasi, ada masalah dikit ngumpul harus nyelesain masalah gitu, kayak cuman gara-gara nggak main bareng doang jadi masalah gitu kan. Jadi kayak segala macam jadi masalah, belum lagi yang suka ngumbar-ngumbar fitnah sana sini, dan orang yang selalu menerima orang yang selalu ngedengar fitnahan itu tuh kayak percaya terus sama orang itu gitu, padahal dia udah sering dibohongin gitu, tapi kenapa dia nggak mikir-mikir gitu, gue bingung. Pasti capek Gitu, Kak. banget punya teman kayak gitu. Kayak gitu. Ini aku ngomong kayak gini, novel sih kalau yang ngerasa. Gak Gue takut apa-apa, di ini itu cuma Kak. buat konten doang. It's okay. Iya. Nah, itu kan berarti kan buruknya nih. Kalau baiknya gimana?
Baiknya apa sih? Ya baiknya sih ya adalah mereka sisi baik mereka juga yang kayak di saat aku pertama kali ke Jakarta nggak punya apapun Kak, mereka tuh ada gitu loh, bantu kayak gitu. Itu menurut aku keren sih. Oke, berarti tuh anggapannya Zura kan berarti berkembangnya nih pas kuliahan dong. Iya, heeh. Apa sih yang bikin Zura bisa sampai saat ini, sampai titik ini, di titik ini? Karena nggak punya dan termotivasi untuk menjadi punya gitu, apapun itu gitu loh. Jadi kayak ya udah itu salah satu motivasinya. Awalnya yang kayak apa ya, kayak aku kan emang suka sosial media, terus udah kayak gitu juga aku ngelihat kayak saat ini kan lagi pandemi, orang-orang yang tadinya kerja semuanya pasti ada di rumah kan kebanyakan gitu. Nah aku ngelihat kayak gitu tuh aku ngerasa kalau sosial media sekarang tuh jauh lebih berpotensi besar untuk ngedomplang orang-orang gitu loh yang mau ngedomplang nyoba. Tuh bahasa apa ya? Ngedomplang Coba dijelaskan. Udah berasa kayak lagi ujian. Maksudnya tuh apa ya? Aku rasa sosial media tuh lagi bisa banget buat ngangkat orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa gitu. Karena kayak TikTok kan serandom itu ya Kak. Aku ngerasa kayak ini orang-orang gabut nih buka sosmed gitu. Kayaknya apa aja bakal mereka cari, apa aja bakal mereka tonton, dan intensitas orang-orang buka sosial media itu jauh lebih besar daripada sebelumnya ya nggak sih, karena kan mereka gabut di rumah. Jadi kan gitu. hiburan di rumah kan cuman buka sosial media gitu. Iya. Belum lagi sih emang banyak teman-temanku juga yang dari TikTok tiba-tiba udah jadi seleb terkenal banget sekarang. Iya kan, maksudnya padahal dia mungkin awalnya entah dia ada niat ataupun ada yang nggak diniatkan, bahkan ya bercanda iseng-iseng doang. Gitu tahu-tahu malah viral jadi. Iya. Jadi yang dia iseng-isengin itu malah jadi pusat pendapatan dia gitu loh. Iya, benar. Sama aja kayak kamu kan berarti. Bagus kalau gitu. Iya. Wah, terima kasih. Iya. Nah, ayo kita lanjut lagi ke pertanyaan kelima. Tadi kan kita bahas kenangan ketika di masa kuliah. Iya. Nah, Zura pernah nggak sih ketemu cowok deh di kuliahan? Cowok di kuliahan. Mau dalam deket konteks apa? doang atau gimana? Intinya yang ya udah deh ada di memori Zura gitu. Sebenarnya aku nggak yang terlalu intens banget berhubungan sama cowok-cowok, untuk berkomunikasi banyak tuh enggak. Tapi ya ada beberapa yang kayak deket tapi deket nyaman sebagai teman aja gitu loh. Kayak gitu sih Kak paling. Jadi selama Zura kuliah tuh Zura nggak ketemu sama cowok yang kira-kira jadi pasangan Zura gitu? Enggak, aku di yang satu kampus nih, aku nggak ada nemu Kak. Malah aku nemu dari kampus lain dan itu kenalnya di sosmed. Hah, itu ceritain boleh kali Zur? Ya Allah, kamu spill ini aku spill. Gak apa-apa. Jadi aku tuh ketemu sama pacarku tuh waktu itu dari Tantan. Dari mana? Tantan. Oh. Serius, ketemunya di Tantan. Ayo lanjut. Ternyata kampusnya samping-sampingan. Di UNJ dia. Banget. Malah sama yang kayak gitu, bukan sama yang satu kampus. Bahkan aku tuh ngerasa kayak ini di kampus kok kagak ada yang bisa gue lihat ya. Berarti gak ada yang ganteng dong kampus kamu? Ya aku nggak tahu ya. Maksudnya aku nggak mau kayak gitu, cuma kan perspektif orang beda-beda. Jadi seluruh jawaban aku di sini adalah perspektifku ya. Cuman aku ngerasa memang aku nggak menemukan orang yang menurut aku menarik aja gitu mungkin ya. Mungkin kalau menurut orang banyak kali yang cakep atau emang dibutakan, nggak ngerti deh. Gitu. Berarti anggapannya Zura udah ketemu satu cowok. Iya. Melalui aplikasi. Iya, aplikasi. Terus berarti cowok Zura yang sekarang emang bukan dari kuliahan dong, Zur? Bukan. Coba ceritain singkat deh, kenapa bisa ketemu sama cowok itu? Ya itu tuh dia. Itu Tantan. Dia nggak pernah mau guys sebenarnya untuk disebutin kayak kita kenal. Tadi dia selalu bilang kayak kalau ketemu tuh orang-orang atau nanti ada di podcast jangan pernah bilang dari aplikasi dating ya. Katanya bilang aja kita ketemunya di Mall Arion. Jadi emang kita kenalnya di Tantan, cuman pertama ketemu emang di Mall Arion. Jadi dia tuh pengennya kayak udah bilangnya pertama ketemu di Arion, kan kita nggak bohong, emang beneran ketemu di Arion. Tapi kenalnya di Tantan. Kayaknya kita bakal sensor Sorry, aja sama aplikasi daripada cowoknya Zura marah. Iya. Kita sensor aja ketemu di mana. Oke. Gitu. Ketika Zura kuliah, pernah nggak sih kayak ada kejadian malu-maluin atau sekedar dengar dari orang deh kejadian malu-maluin ketika kuliah? Iya. Itu aku pernah sih Kak ngalamin. Itu antara malu-maluin iya, sedih iya ya kan. Aku tuh punya satu sepatu boots. Boots hitam gitu yang sering banget aku pakai dari sebelum aku kuliah bahkan. Jadi aku cuma punya satu sepatu doang Kak, itu doang.
awal masuk kuliah pas ospek, pas ikut organisasi gitu, kayak lagi apa sih namanya, bukan makrab ya, kalau ikut organisasi kayak ada ospeknya itu namanya apa sih? Ya udah. Kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah ceritanya kita Orientasi pergi ke, gitu ya? nah ya kayak orientasi gitu, terus kita ke, nah iya kayak makrab, kita ke Bogor waktu itu di villa sana. Kan biasanya udah ada agenda tuh Kak, yang kayak kita nanti pagi ada lari pagi misalnya dan sebagainya gitu. Nah yang lain tuh pakai sepatu lari, itu pakai sepatu normal, aku doang yang pakai boots gitu kan. Masalahnya aku emang gak punya boots dan gak punya sendal. Masalahnya kamu emang gak ada sepatu lain gitu. Gak ada sepatu Itu lain dan gak punya satu-satunya. duit buat beli juga gitu. Dan maksudnya kalau hanya untuk acara itu aku harus memaksakan minta uang ke orang tua juga nggak enak kan, malu juga gitu loh. Udah gede walaupun belum punya penghasilan tapi malu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Pakai itu terus tiba-tiba si cuttingnya itu ada cutting yang kayak pokoknya dia kayak nyinyir gitu loh, kayak lari kok pakai boots kayak gitu-gitu loh. Itu sebenarnya aku juga malu pakai itu, cuman emang gak ada lagi gimana gitu. Tapi ternyata boots itu yang membawa aku ke titik sekarang. Karena kejadian itu anggapannya kamu malu sama cutting, jadinya itu motivasi kamu. Itu jadi motivasi juga, dan emang sepatu itu yang nemenin aku sampai sekarang. Jadi sampai aku punya duit nih, sepatu itu yang nemenin, belum pernah beli lagi. Masih sering dipakai. Aku suka banget boots itu. Sayang ini jujur banget. menginspirasi banget sih. Aku nggak expect ini keluar dari Zura. Ya ampun, ternyata sedih. Cerita latar belakang Zura bisa sampai titik ini tuh sedip itu gitu loh. Oke. Jadi kan Zura tuh lulus berapa lama lagi nih? Insya Allah kalau skripsi sekarang tuntas sih sekarang ya, amin, semester ini semoga. Apa bakal jadi mahasiswa tua nih kayaknya nih? Enggak, kakak aja deh kalau kayak gitu. Karena aku yang datang wisudaan, kakak udah jadi sarjana. Oke, lanjut lagi. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Tapi makanya Kak, iya, kita kan udah bahas nih kenang-kenangan ketika kuliah. Terus sekarang Zura semester berapa, lulusnya udah mau kapan. Udah bahas juga sih cowok-cowok yang ada di hidup Zura. Nah, kira-kira nih kalau pas Zura kuliah nih, nggak harus di kuliahan Zura, tapi kayak emang cowok-cowok di kuliahan tuh kayak gimana sih Zur? Bedanya apa sama yang kayak ketika Zura SMA cowok-cowoknya nih? Iya. Aku sih justru malah ngerasanya cowok-cowok di perkuliahan sama di SMA itu nggak jauh beda kok Kak, kayak sama aja gitu. Maksudnya banyak karakter yang aku temuin gitu. Ada cowok-cowok yang dia kaum lemes gitu, yang beneran kaum lemes. Iya. Terus ada yang kayak latahan, maksudnya kayak latahannya tuh orang nggak suka, dia ngikut nggak suka gitu, padahal dia nggak punya problem sama berarti kita. Berarti nggak ada pendirian gitu ya? Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang cool, cinta banget sama yang cool gitu. Terus ada juga yang emang dia tuh care. Dan satu yang gue inget banget nih Kak. Kenapa? Masih banyak banget nih anak-anak kuliah. Aku nggak tahu di SMA ya, cuman di anak kuliahan itu aku kaget banget, aku nemuin anak-anak kuliahan itu banyak nih laki-laki segerombolan yang dia tuh meniatkan diri membuat taruhannya cewek, yang jadiin bantuan cewek tuh yang di belakang layar langsung nunduk. Sumpah, ini kayaknya dia ngalamin apa gimana? Ngelakuin kali ya, iya, untuk jadiin taruhan. Bang, aku lu begitu juga ya. Ini masalahnya pengalaman begitu, dan gue jadi salah satu ceweknya itu. Iya, yang mau ditaruh. Aku tahu dari orang lain, dan salah satu cowok teman kuliahku juga yang ngasih tahu itu. Jadi kayak sakit hatinya gini loh, ketika aku nganggap mereka orang ini temen gitu, ternyata mereka itu temenan sama kita bukan untuk itu, tapi untuk memenuhi taruhannya itu gitu. Itu kayak ini disensor ya? Iya, sensor aja. Nah, pokoknya berarti itu kayak cowok-cowok tuh kayak udah kuliah tapi kayak masih SMA tuh nggak sih yang kayak gitu? Iya, childish banget kan? Itu childish banget. Jadi karena kalau misalkan dari point of view aku, cowok-cowok SMA sama kuliah tuh udah beda banget. Ketika meskipun emang pasti ada yang mageran, pasti ada yang nggak jelas juga. Iya. Tapi kalau kuliah tuh rata-rata mereka mau nggak mau tuh harus tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dia. Bukan sekedar kalau misalnya SMA kan bisa minta temen doang. Kalau kuliah kan orang-orang pasti lebih mikir gitu loh untuk lakuin itu. Nah ini jadi sekalian dari bagian closing kita. Iya gitu. Tapi intinya satu kesimpulan lagi, emang dewasa itu nggak mandang umur ya. Bener. Ternyata nggak mesti dia kuliah atau dia SMA. Kalau dia belum dewasa ya tetap aja dia nggak dewasa. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Diri masing-masing, iya. Kayaknya segini aja kali ya kalau untuk konten sekarang. Kita lanjut di
konten berikutnya. Bye bye.